Halo guys, kembali lagi di channel Bro Review, dan di video kali ini kita akan mereview banyak raket dari brand Mizuno. Nah, kita akan mereview dari harga yang paling murah sampai yang termahal, dan juga kita akan merekomendasikan raket-raket ini cocoknya untuk pemain seperti apa. Simak video selengkapnya. Oke, yang pertama kita akan lihat di sini ada raket Mizuno Technoblade 603. Ini merupakan raket paling murah di Mizuno karena harganya memang hanya 300 ribuan. Kalau kita lihat di sini untuk warnanya sendiri, ini warna, kalau di kamera mungkin nggak begitu jelas ya, ini warna orange dan ada warna hitam dan putihnya ya, seperti ini. Nah, kalau kita lihat spesifikasi secara singkatnya, ini untuk beratnya sekitar 4U. Kemudian balancing point-nya itu head heavy 295 kurang lebih ya, di sini artinya head heavy. Kemudian tensinya ini maksimal 26 lbs. Jadi untuk pemain pemula ini sudah sangat-sangat cukup ya untuk tarikan 26 lbs. Dan kalau direkomendasikan, raket ini cocok untuk pemain yang menyerang karena kalau kita lihat dari spesifikasinya, dia head heavy, kemudian berat 4U, artinya untuk smash ini sudah sangat baik. Oke, kita coba suaranya. Oke, suaranya juga masih oke ya. Dengan harga 300 ribuan kita sudah bisa dapat raket Mizuno Technoblade 603. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Mungkin pas kita lihat, wah ini udah nggak asing karena raket ini salah satu raket yang viral di brand Mizuno, yaitu Mizuno Pro Max ZX3. Jadi sampai saat ini memang raket ini katanya belum tergantikan, salah satu raket yang penjualan paling laris ya, Mizuno Pro Max ZX3. Memang kalau kita lihat secara langsung ya, ini warnanya perpaduannya sangat-sangat mewah, sangat-sangat elegan, warna hitam dan juga di sini ada warna kuning dan goldnya. Pokoknya kalau kita lihat secara langsung ini sangat-sangat keren. Kalau di sini kalau kita lihat ya, untuk spesifikasi singkatnya, di sini kita lihat beratnya 4U5 ya, kemudian BP-nya itu head heavy, untuk fleksibilitasnya medium, tension maksimal bisa sampai 33 lbs. Dan memang kebetulan saya juga pengguna Pro Max ZX3 waktu awal-awal bikin video. Ini saya salah satu raket yang paling saya suka. Kita coba suaranya. Ini emang suaranya beda ya dari yang lain, kayak nyaring gitu, lenting banget karena mungkin teknologi yang dibawa oleh raket ini. Kalau kita lihat ya, di sini kita lihat ya, dia bawa teknologi hot melt touch, kemudian di sini ada aerodinamis. Oke, banyak sekali teknologi yang dia bawa. Oke, dan tentunya raket ini sangat direkomendasikan untuk pemain yang menyerang karena raket ini memang dibuat untuk menghasilkan power yang luar biasa. Dari spesifikasinya, BP-nya ini udah head heavy, beratnya 4U5. Tentunya mau dipakai dari dari pemula sampai dengan profesional, ini sudah sangat-sangat oke. Harganya di kisaran 750 ribuan kalau kita lihat di marketplace ya, 750 ribuan. Oke, kita lanjut ke raket selanjutnya. Oke, selanjutnya kita ke warna yang putih, yaitu di Mizuno Achel Arts TS. Di sini kalau kita lihat ya namanya, ini warna putih. Kalau raket ini nggak jauh beda sama Pro Max ZX3 karena harganya di angka 800 ribuan ya. Terus dia ada teknologi ya, kalau kita lihat untuk Mizuno Achel Arts TS ini raket yang baru ya dari Mizuno di tahun 2022. Jadi mungkin banyak yang belum tahu, nggak sefamiliar Pro Max ZX3 karena memang ini baru di tahun 2022. Nah, teknologi yang dibawa oleh raket Mizuno Achel Arts ini, dia memiliki teknologi tapered shaft dari Mizuno. Penyebutannya seperti itu ya, tapered shaft. Pokoknya intinya untuk teknologi ini dia lebih slim ya untuk shaftnya. Tujuannya untuk mengurangi getaran di raket. Jadi kan banyak yang ngeluh tuh, wah kalau pakai smash suka getar gitu. Nah, ini dimunculkan teknologi tapered shaft ini. Jadi untuk shaftnya ini dibuat agak lebih slim, tapi tentunya ada gunanya, dia mengurangi getaran pada raket saat kita melakukan smash. Nah, untuk spesifikasi singkatnya kita lihat beratnya 4U5 di sini. Oke. Balancing point-nya head heavy, untuk fleksibilitasnya medium,
maksimal tensinya 28 lbs. Jadi di sini untuk harga 800.000 juga worth it untuk kita beli, karena memang dia sudah bawa teknologi yang bagus juga. Nggak cuma itu, dia juga sudah bawa aerodinamis, kemudian high speed design. Jadi walaupun kalau kita lihat ya, walaupun spesifikasinya cocok untuk menyerang, rakit ini juga nggak kalah bagusnya kalau kita pakai untuk drive dan lain-lain. Kita coba suaranya. Nah, suaranya seperti itu. Selanjutnya ada rakit Mizuno Ultrax 87i. Nah, untuk rakit ini di kisaran harga 1,1 jutaan ya. Jadi sekitar 1,1 kita sudah bisa dapat rakit ini. Kemudian untuk rakit ini sendiri kalau kita lihat dari warnanya, ini warna merah marun ya. Kalau di kamera mungkin nggak kelihatan, warnanya marron soft gitu, nggak yang merah banget gitu. Oke, spesifikasinya di sini. Kalau kita lihat dia beratnya 5U, kemudian fleksibilitasnya medium, maksimal tensinya 30 lbs. Untuk rakit ini head heavy, tapi nggak yang head heavy banget ya, karena kalau kita lihat ini untuk ininya nggak sampai di head heavy. Terus untuk rakit ini sudah menggunakan Japanese Ultra Carbon ya, kalau kita lihat ya di sini. Nah, kalau kita lihat ya, dia teknologinya di sini ada teknologi hexagon frame. Nah, untuk bentuknya seperti ini kalau kita lihat ya di gambar. Ini hexagon frame, jadi bentuknya segi 6. Kalau sebenarnya tujuannya untuk meningkatkan itu ya, speed ya atau kecepatan saat kita menggunakan rakit. Jadi lebih easy to swing. Lebih easy to swing. Kalau kita pegang memang rakit ini 5U agak ringan, tapi memang enak banget ya dipakai untuk swing, karena mungkin beratnya juga dan teknologi hexagon frame-nya. Nah, tentunya rakit ini sangat cocok untuk kita yang ingin bermain cepat, yang nggak ingin cepat capek ya di lapangan. Kita boleh coba rakit Mizuno Ultrax 87i ini. Harganya sekitar 1,1 juta. Oke, kita lanjut ke rakit Mizuno GPX 5 Blitz. Di sini kalau kita lihat warnanya warna biru ya. Sebenarnya base-nya warna biru, tapi agak mengkilap di sini ya. Ini bukan warna biru banget ya. Jadi cuma ada sekilas ya kalau kita lihat dari beberapa sini warna biru, tapi sebenarnya ini bukan warna biru ya kalau kita lihat secara langsung. Ini saya nggak begitu paham warnanya itu namanya apa, tapi kalau kita lihat di kamera ini seperti ini. Kemudian perpaduan dengan warna hitam, ini warnanya keren ya. Kalau kita lihat catnya ini bukan doff, tapi ini mengkilat ya. Kalau kita lihat bukan yang doff. Oke, di sini untuk spesifikasinya kita lihat ini 4U5, kemudian fleksibilitasnya ini fleksibel. Oke, kemudian maksimal tensinya 28 lbs. Balancing pointnya ini ada di even balance ya, jadi cocok untuk kita pakai di permainan apa aja, fleksibel juga. Nah, seperti yang saya jelasin ya waktu di video-video sebelumnya, rakit-rakit yang cocok, yang enak digunakan oleh pemula itu sebenarnya rakit-rakit tipenya seperti ini ya. Kalau untuk yang head heavy itu biasanya untuk profesional yang sudah memiliki power, itu dia cocok sekali untuk menggunakan rakit head heavy. Tapi kalau untuk pemula biasanya ya rakit-rakit seperti ini cocok, yang nggak terlalu berat. Kemudian dia ininya fleksibel, jadi pas pakai itu nggak berat. Terus balancing punya ini di even balance atau di balance, jadi ini aman ya kalau dipakai, nggak berasa berat pas di swing. Ini terasa ringan walaupun dia ini beratnya 4U. Nah, di sini kalau kita bisa itu ya rekomendasikan, ini cocoknya untuk pemain-pemain pemula juga yang belum punya power lebih baik coba rakit-rakit seperti ini yang balancing point-nya itu di balance dan maksimal 4U. Jangan coba naik ke 3U karena itu berat banget ya. Nah, dari rakit ini sendiri dia membawa teknologi aero hexagram. Kalau aero hexagram itu dia bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat ya, bentuknya seperti ini. Kemudian dia sebenarnya lebih runcing ya untuk bentuk framenya. Jadi teknologi ini sebenarnya dibuat untuk mengurangi hambatan angin. Jadi pada saat kita pakai memang ya, kalau saya coba ini walaupun 4 tuh nggak kerasa berat. Ini salah satu teknologi yang artinya berfungsi dengan baik. Kemudian ditambah dengan spesifikasinya yang even balance untuk balancing point-nya,
ini sangat-sangat easy to swing. Kemudian kalau dibilang ya, rasanya ini kayak nggak ada beban ya kalau kita pakai, nggak berasa berat karena teknologi yang dibawa oleh raket. Nah, teknologi Aero Hexagram itu juga meningkatkan repulsion power dari pemain. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini kita lihat ya, ada dua raket yang harganya sama. Tinggal kita pilih mau ambil di mana, mau ambil yang mana. Ada yang dari seri GPX, ada yang dari Fortius 90. Nah, kalau kita lihat ya, di sini harganya sama-sama 1,4 juta. Kalau GPX 8,9 secara spesifikasinya kita bisa lihat ya di sini. Oh, sebentar, dari desainnya dulu. Kalau dari desainnya, kalau kita lihat untuk GPX ini, dia ada motif-motif seperti segitiga ya di shaftnya. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian framenya, kalau kita lihat seperti ini ya, warnanya dominan warna hitam dan merah. Ada juga perpaduan dengan warna gold di sini. Pokoknya keren banget ya kalau dilihat langsung. Untuk spesifikasinya di sini saya coba bahas saja. Untuk raket GPX 8.9 ini dia beratnya 45 ya. Kemudian fleksibilitasnya stiff. Kemudian untuk balancing point-nya ini head heavy. Tensinya 30 lbs. Sudah menggunakan bahan Japan HM Graphite T30. Jadi udah aman banget untuk bahannya. Dan dari kesan saat kita pegang raket ini raket 4U tapi nggak berasa 4U, masih enak dipakai. Tapi ini stiff ya. Raket itu semakin stiff itu semakin enak untuk menjaga akurasi. Jadi dia kalau fleksibel biasanya raketnya itu akurasinya kurang begitu bagus ya kalau raket yang fleksibel. Jadi saat kita memukul kok itu nggak langsung di saat itu juga dia kena loh. Jadi ada delay sedikit kalau kita pakai raket fleksibel. Itu makanya dia kurang begitu bagus di akurasinya seperti itu. Kemudian dari Fortius 90 kalau kita lihat ini warnanya warna ungu ya di sini. Warna ungu tapi warnanya juga keren. Dipakai senar warna merah ini. Keren banget untuk warnanya. Nah, di sini kalau kita lihat dia ada spesifikasinya 6U5. Fleksibilitasnya medium, maksimal tension 28. Ini head heavy. Jadi kita tinggal pilih. Ini sama ya, kurang lebih sama, cuma bedanya itu di beratnya. Kalau ini 4U, ini 6U. Jadi ringan banget kalau dipakai. Saya rasa ini untuk pemain yang sudah profesional. Kalau ini bisa kita pakai untuk pemain-pemain yang intermediate ke bawahnya, ini bisa kita gunakan. Ini yang nggak terlalu berat. Atau untuk pemain profesional juga bisa. Ini nggak terlalu berat ya. Kalau dipakai santai untuk main have fun aja, ini bisa kita pakai seperti itu. Oke, harganya sendiri di sekitaran 1,4 dua-duanya. Harganya sama, tinggal selera yang menentukan. Oke, selanjutnya kita bahas raket yang harganya juga mirip-mirip. Di sini ada Mizuno Prototype X3, kemudian di sini ada Mizuno Altius 05 Vigor. Harganya 1750 yang prototype, yang Vigor ini sekitar 1,8, bedanya 50.000 doang. Di sini kita akan bahas ya. Kalau untuk Prototype X3 ini sudah kita bahas selengkapnya di channel Pro Review juga, bisa teman-teman cek di situ juga. Kita sudah bahas beberapa kali. Nah, di sini spesifikasinya beratnya 4U5, fleksibilitasnya medium, kemudian maksimal tensinya 30 lbs, kemudian ini balancing point-nya di head heavy. Dia menggunakan diamond frame di sini. Kalau kita lihat di frame-nya seperti ini. Oke. Dia sudah menggunakan bahan Japan HM Graphite T40. Nah, dia juga sudah menggunakan high foam system ya dari frame-nya. Ini mengurangi getaran sebenarnya. Jadi seperti ada busa ya, bentuknya seperti ini. Kita langsung tunjukin aja biar nggak bingung. Seperti ini. Jadi teknologi high foam system namanya. Kalau untuk penjelasannya sebenarnya untuk memperkuat struktur frame. Jadi untuk memperkuat struktur frame serta menyerap getaran sehingga meningkatkan power dan akurasi. Seperti itu. Untuk Altius Vigor sendiri, kalau kita lihat di sini spesifikasinya kita bisa cek di di sini nggak begitu jelas ya kalau di kamera. 4U5 stiff, kemudian tensinya 30 lbs, head heavy juga. Jadi sebenarnya ini tipikalnya sama ya, untuk raketnya ini sama-sama aja untuk spesifikasinya.
Tetapi yang membedakan itu teknologi. Nah, kalau Mizuno Prototype X3 ini membawa high foam system untuk teknologinya. Nah, kalau untuk Altius 05 Vigor, dia membawa teknologi revolutionary T-joint, kemudian extra slim shaft, kemudian hot melt tech. Nah, kalau kita lihat ya, untuk revolutionary T-joint itu bentuknya seperti ini. Nah, seperti ada bagian T-joint yang ini yang beda daripada yang lainnya kalau kita lihat. Tapi kalau di sini nggak begitu kelihatan ya. Ini mungkin di bagian dalamnya, di bagian dalam T-jointnya yang beda. Untuk kegunaannya sendiri itu sebenarnya ada sedikit dimasukkan titanium ya di area T-joint, membuat raket lebih solid. Jadi dia membuat raket solid, mengurangi getaran, kemudian menghasilkan power yang bagus, kemudian meningkatkan akurasi. Selain itu dapat meminimalisir terpelintirnya shaft dan frame raket saat intensitas tinggi. Jadi ini memang untuk raket orang profesional. Jadi dia sudah menggunakan teknologi yang canggih seperti itu. Nah, dari suaranya kita bandingkan ya. Kita lihat Altius 05 Vigor di sini. Nyaring suaranya. Kalau Prototype X3 dia lebih lenting. Kalau yang Altius 05 Vigor itu lebih nyaring, kalau ini lebih tajam lah suaranya. Istilahnya lebih tajam suaranya. Oke, ya di sini raket yang terakhir itu ada dari seri GPX Reserve Edition. Nah, kalau kita lihat Reserve Edition ini cuma ada 5.000 unit di seluruh dunia. Oke, saya dapat informasinya seperti itu. Dan kalau kita lihat ini ada nomor seri yang menentukan dia keberapa ya. Kalau di sini mungkin di kamera nggak kelihatan. Nomor serinya 1128 karena dia cuma ada 5.000 di dunia. Ini yang ke 1128. Oke. Dari warnanya ini dominan warna hitam, warna silver, dan tulisannya ini gold. Oke, kita lihat GPX Reserve Edition. Kalau kita lihat di bagian cat ini ada motif-motif karbon. Di sini ada tulisan Reserve Edition. Kemudian teknologi aero hexagram ditulisnya di sini. Kombinasi frame. Terus kemudian spesifikasinya ditulis dengan warna gold. Wah, mewah pokoknya. Kelihatan bodinya keren. Kemudian kita lihat di sini spesifikasinya beratnya 4U, fleksibilitasnya stiff, maksimal tensinya 32 lbs, head heavy. Jadi teknologi yang dibawa oleh raket ini ada 3 ya. Kalau kita lihat ada kombinasi frame PBO fortified, kemudian sama Cylon reinforced. Jadi untuk ketiga teknologi ini sebenarnya kalau kita bahas ya, kalau PBO fortified itu sebenarnya material yang digunakan ini ringan tapi kuat dan padat. Yang belum tahu ya, material PBO ini digunakan pada rompi anti peluru. Biasanya dipakai di rompi anti peluru. Sebenarnya untuk ini sebenarnya dipakai bahan seperti ini untuk memperkuat struktur frame. Jadi material ini dipakai katanya dari Mizuno itu dari angka 11 sampai angka 2. Saya nggak begitu paham yang mana, tapi intinya sudah menggunakan teknologi seperti itu. Dia sudah menggunakan teknologi juga kombinasi frame. Jadi ada kombinasi antara aero hexagram dan satu lagi saya nggak begitu paham, ini nggak ditulis di sini. Kemudian yang Cylon reinforce itu kurang lebih sama ya, bahan yang dipakai sama seperti PBO fortified tadi. Bahan-bahan yang ringan tapi lebih memperkuat struktur raket atau framenya gitu, seperti itu. Dan untuk harganya ini di angka 2,9 jutaan karena memang ini raket limited ya, cuma ada 5.000 unit di seluruh dunia. Nah, kita coba untuk suaranya. Wah, suaranya adem. Kita nggak perlu kencang-kencang, dia udah keluar suaranya. Tapi memang ya kualitas dan teknologi itu nggak akan pernah bohong kalau kita coba. Dan raket ini memang cocok sekali untuk dipakai pemain profesional. Tapi kalau saya yang pakai ini pasti jadi bahan koleksi untuk disimpan, dipajang di kaca, karena ini cuma ada 5.000 unit ya. Kalau ada yang tanyakan, datang, ini kita tinggal jelasin, wah ini itu raket yang cuma ada 5.000 unit, salah satunya di sini. Nah, seperti itu. Nah,
kita sudah selesai membahas ya untuk raket yang termurah sampai termahal dari Mizuno. Tentunya nggak semua yang kita bahas karena ada beberapa juga yang nggak ada. Dan untuk kesimpulannya dari keseluruhan raket sebenarnya ada 2 raket yang saya naksir ya di sini. Kalau yang satu prototype X3, yang satu GPX Reserve Edition. Ini cuma dipinjemin sama Mizuno, nggak ada itu ya, nggak ada yang dijual lagi, sudah nggak produksi kayaknya, sudah habis. Jadi cuma 5.000 dan sudah terjual semuanya. Dan ada prototype X3. Jadi ini tetap nggak tergantikan untuk raketnya benar-benar enak dipakai. Kalau ini benar-benar enak dilihat ya. Kalau kita lihat mau dipakai di lapangan pun sayang takut lecet. Mungkin itu dulu untuk video pembahasan kita kali ini. Terima kasih.